Selamat siang, Bapak dan Ibu. Selamat datang dan selamat bergabung di acara live webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group siang hari ini. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Saya berharap dimanapun Bapak dan Ibu berada, Bapak dan Ibu semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita bergabung lagi dalam acara yang pastinya Bapak dan Ibu sudah tahu dan karena kita sudah sering mengadakan acara ini, yaitu live webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group. Acara ini merupakan wujud nyata dari Rumah Sakit Pondok Indah Group agar bagaimana caranya kami dapat selalu bisa dekat dengan Bapak dan Ibu semua, meskipun ada jarak yang memisahkan kita, dan kami dapat selalu menghadirkan informasi-informasi edukasi kesehatan terkini dari narasumber-narasumber terpercaya yang bergabung dalam Rumah Sakit Pondok Indah Group. Dan Bapak dan Ibu semua, seperti acara live webinar sebelum-sebelumnya, kami hadir dengan tema yang berbeda-beda setiap harinya. Dan seperti acara-acara sebelumnya juga, selama acara ini berlangsung, Bapak dan Ibu semua dapat langsung menanyakan pertanyaan seputar tema yang kita bawakan pada siang hari ini, yang nantinya akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Dan apa sih tema pada siang hari ini? Tema RSPI Live Webinar pada siang hari ini adalah sakit gigi, cabut atau selamatkan dengan perawatan saluran akar. Nah, ini adalah permasalahan yang sering banget kita hadapi sehari-hari, bahkan katanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya Bapak dan Ibu ya. Dan siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita hari ini yang akan menjadi narasumber kita adalah Dr. Gigi Dimas Mahardika Generosa, spesialis konservasi gigi. Selamat siang Dr. Dimas, apa kabar? Selamat siang, Dr. Hastomo. Terima kasih. Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah. Sekedar info saja nih bahwa Rumah Sakit Pondok Indah sekarang sudah membuka dental specialist clinic, praktek dental specialist clinic di hari Minggu. Siapa saja yang berpraktek di hari itu? Ada dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak, dokter gigi spesialis konservasi gigi, dan dokter gigi umum. Nah, operational hours-nya mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Untuk pertanyaan dan pendaftaran lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa hubungi nomor yang tertera di layar Bapak dan Ibu semua, 0217657525 dengan extension 1224. Kita berkenalan dulu yuk dengan Dr. Gigi Dimas. Nah, Dr. Gigi Dimas Mahardika Generosa, spesialis konservasi gigi, beliau menyelesaikan pendidikan spesialis konservasi gigi di Universitas Indonesia di Jakarta pada tahun 2016. Dan sebelumnya menyelesaikan pendidikan kedokteran gigi di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2012. Adapun pelatihan-pelatihan dan workshop yang sudah diikuti Dr. Dimas selama ini, salah satunya adalah webinar and hands-on series 1 dan 2 PDGI Jakarta Barat, Januari dan Februari 2022, Aceh International Dental Meeting November 2021, Dental Expert Webinar Volume 37 September 2021, Webinar PDGI Jakarta Selatan Agustus 2021, dan pastinya banyak pelatihan-pelatihan, workshop-workshop yang sudah diikuti oleh Dr. Dimas yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu pada siang hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inti acara pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi atau edukasi kesehatan dari Dr. Gigi Dimas Mahardika Generosa, spesialis konservasi gigi. Silakan Dr. Dimas. Terima kasih, Dr. Hastomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semua. Pada siang hari ini, saya akan membawakan materi dengan judul sakit gigi, mendingan dicabut atau diselamatkan dengan teknik perawatan saluran akar ya. Oke. Apakah Bapak dan Ibu di rumah atau dimanapun berada pernah merasakan yang namanya sakit gigi, Dok? Saya doakan belum pernah ya, Dok, karena ya tadi Dr. Hastomo sempat bilang sakit gigi itu saking mengganggunya, ada yang bilang sampai mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Enggak dua-duanya mendingan ya, tapi ini banyak sekali kasusnya, Dok. Saya hampir setiap hari ketemu kasus dengan keluhan pasien mengeluhkan ya giginya nyeri, sakit, bahkan terjadi pembengkakan. Hal ini wajar sekali terjadi, Dok. Kenapa? Karena ini ada data yang diambil dari Riskesdas, merupakan litbang dari Kemenkes tahun 2018, disebutkan bahwa proporsi terbesar masalah gigi dan mulut di Indonesia itu adalah gigi rusak, berlubang, dan juga sakit, sekitar 45,3%. Artinya hampir 50%, Dok. Masyarakat Indonesia itu pernah atau sedang mengalami sakit gigi. 14% diantaranya itu
tidak hanya sekedar sakit, melainkan ada juga sampai bengkak, sampai timbul bernanah dan sebagainya. Jadi ini kasus yang ternyata sangat awam terjadi. Manusia dewasa umumnya memiliki 32 gigi dewasa yang terdiri dari 8 gigi seri, yaitu 4 gigi atas dan 4 gigi bawah yang terdepan itu merupakan gigi seri. Fungsinya adalah spesifik untuk memotong makanan. Kemudian ada 4 gigi taring, 2 atas dan 2 bawah, fungsinya adalah untuk untuk menyobek makanan. Kemudian ada 8 gigi geraham kecil yang fungsinya untuk menyobek makanan sekaligus menghaluskan, dan juga ada 12 gigi geraham besar yang fungsinya spesifik untuk menghaluskan makanan. Jadi ke-32 gigi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, bentuk jelas juga berbeda-beda, tapi walaupun morfologinya atau bentuknya berbeda, secara anatomi memiliki kemiripan, yaitu ini yang pertama, kesemua gigi itu memiliki jaringan pembentuk. Yang pertama adalah enamel atau email. Saya yakin Bapak dan Ibu sering dengar ya kata-kata email. Ini merupakan permukaan terluar dari gigi. Jaringan ini adalah jaringan terkeras, Bapak dan Ibu, yang dimiliki oleh tubuh seseorang. Jadi apapun itu nggak ada yang lebih keras dari email. Kemudian ada permukaan dalamnya yang warnanya kuning, itu adalah dentin. Dentin itu karakteristiknya mirip seperti tulang, jadi lebih fleksibel dibandingkan enamel. Kemudian yang warna pink itu adalah gingiva atau biasa disebut gum atau gusi. Ini merupakan jaringan pendukung dari gigi tersebut. Lalu yang warnanya ungu itu adalah tulang rahang, di mana tempat gigi itu menancap ya di dalam tulang. Dan yang warna merah itu merupakan pulpa. Pulpa merupakan jaringan yang isinya ada pembuluh darah, ada pembuluh limfe, dan juga saraf gigi. Nah, karena kaitannya dengan sakit gigi, kita akan bahas sedikit tentang pulpa terlebih dahulu. Pulpa memiliki fungsi yang pertama adalah fungsi formatif. Maka penting buat gigi itu selalu dalam kondisi sehat supaya giginya bisa dikatakan hidup, karena memiliki fungsi yang pertama adalah fungsi formatif. Pulpa itu memiliki kemampuan untuk membentuk gigi. Kalau misalnya tubuh kita itu dibentuk makin lama makin tinggi atau makin besar, kalau gigi enggak. Gigi itu tetap posisinya atau bentuknya seperti itu, tapi dia akan tumbuh ke dalam. Artinya dia akan menebal tapi ke arah dalam. Itu fungsi formatif. Kemudian fungsi nutritif, pulpa itu hidup, ada pembuluh darahnya. Nah, di dalam pembuluh darah tersebut bisa mengantarkan yang namanya nutrisi. Itu yang akan membuat si gigi tersebut tetap hidup. Lalu yang ketiga adalah fungsi protektif, karena dia tetap bisa melindungi dari infeksi. Contohnya misalnya ada lubang yang masih di permukaan, kumannya sudah masuk ke dalam, sedikit ada yang masuk ke dalam pulpa, dia bisa melawan si bakteri tersebut dalam jumlah yang masih sedikit. Kemudian yang terakhir adalah fungsi sensoris. Fungsi sensoris itu adalah untuk memberikan sensasi, misalnya kalau ada dingin, terlalu dingin gigi tersebut akan terasa ngilu, terlalu panas pun begitu, misalnya manis pun terlalu manis juga menyebabkan giginya akan terasa ngilu. Fungsinya apa? Jadi si saraf tersebut yang ada di dalam gigi merupakan sensor buat kita, kayak semacam peringatan. Misalnya ada makanan yang terlalu dingin, maka dia akan memberikan kode ke kita, oh ternyata makanannya terlalu dingin, jadi kita nggak boleh makan terlalu dingin. Misalnya terlalu manis pun begitu, oh jangan terlalu manis karena ada sensor di dalam giginya yang akan memperingatkan makanan ini terlalu manis misalnya. Kemudian pada saat ada kuman yang mulai memasuki atau menginfeksi bagian gigi tersebut, dia akan memberikan kode kepada hostnya dalam bentuk nyeri. Itu juga fungsi dari sensoris tersebut. Walaupun tadi saya bilang enamel atau email merupakan jaringan yang terkeras di dalam tubuh, tapi kenyataannya dia tetap bisa lubang. Lubang atau biasa disebut karies, itu memiliki pengertian kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai pembusukan atau perusakan pada gigi. Iya ada benarnya tapi ada kurang tepatnya. Karena tidak benar-benar artinya pembusukan ya, tapi lebih ke perusakan pada gigi. Kemudian tapi menurut WHO, karies adalah proses patologis lokal dengan latar belakang ekstrasomatik yang mengarah ke dekalsifikasi email. Artinya email tersebut kehilangan ion kalsiumnya. Tidak hanya tulang, Bapak Ibu, tapi gigi juga akan bisa kehilangan kalsiumnya. Kemudian terjadi dekomposisi jaringan keras, kehilangan komposisi utama dari jaringan keras gigi, dan konsekuensinya di akhirnya akan membentuk rongga atau lubang. Itu adalah karies menurut WHO. Faktor apa yang berperan terjadinya inisiasi
terjadinya karies. Ada banyak, ada 5 di sini. Yang pertama adalah akumulasi dan retensi plak. Apa plak itu? Plak adalah lapisan semi-transparan polisakarida. Polisakarida itu bahasa sederhananya adalah gula ya dok, Bapak Ibu, bisa karbohidrat dan sebagainya, yang menempel kuat pada permukaan gigi dan mengandung organisme patogen. Jadi plak itu adalah gabungan antara patogen atau bakteri di sini dan juga gula, dalam hal ini adalah seperti karbohidrat atau sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Itu disebut sebagai plak. Pada prosesnya plak ini kalau tidak terbersihkan, Bapak Ibu, itu bisa berubah menjadi karang gigi. Jadi itu proses yang lebih panjang lagi. Pada masa plak, kemungkinan Bapak dan Ibu masih bisa tuh ngebersihin pakai sikat gigi. Tapi kalau tidak terbersihkan dalam waktu beberapa minggu saja, dia akan berubah menjadi karang gigi. Itu Bapak Ibu mau pakai alat apa yang di rumah, nggak akan bisa ngebongkar si karang gigi tersebut. Nah, plak ini karena bakteri yang banyak di dalamnya itu bisa meningkatkan risikonya terjadinya karies. Kemudian yang kedua, frekuensi konsumsi karbohidrat. Karbohidrat sangat mudah difermentasikan oleh bakteri dan akan membentuk suasana asam. Karbohidrat, gula tadi ya macam-macam, bisa nasi. Kita sebagai orang Indonesia sering sekali mengkonsumsi nasi, atau misalnya roti pun bisa, saripatinya itu bisa menjadi bagian dari plak tersebut dan mengakibatkan asam. Kalau suka coklat, suka permen, itu juga akan meningkatkan risikonya terbentuknya asam. Asam yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat adalah asam organik yang dapat melarutkan kristal apatit. Kristal apatit itu apa? Jadi kristal apatit adalah merupakan senyawa yang ada di permukaan enamel khususnya. Walaupun keras, dia bisa hancur atau lubang dengan adanya asam organik tadi. Semakin banyak kita mengkonsumsi sesuatu yang manis, maka akan meningkatkan risiko terjadinya pembentukan asam. Semakin rendah pH-nya di situ, sehingga bisa meningkatkan risiko terjadinya karies. Kemudian yang ketiga, frekuensi terpaparnya asam. Asam sini kan banyak ya, makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari itu banyak sekali yang memiliki kandungan asam. Contohnya minuman soda, selain juga dia manis, dia juga memiliki kandungan asam yang tinggi. Itu juga bisa meningkatkan suasana di dalam rongga mulut menjadi lebih asam. Semakin asam rongga mulut, semakin risiko terjadinya karies itu makin meningkat. Kemudian faktor proteksi alami di sini adalah saliva. Saliva itu bahasa sederhananya adalah air liur atau air ludah ya. Air ludah tersebut memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah dilusi dan membersihkan material dari rongga mulut. Jadi ada self cleansing yang bekerja dalam mulut itu. Salah satu faktor utamanya adalah adanya jumlah saliva atau ludah yang cukup dengan konsistensi yang tepat juga. Kemudian memiliki fungsi selanjutnya adalah buffer asam bakteri di plak gigi. Jadi seperti yang saya sampaikan, plak itu bisa berubah menjadi asam karena adanya fermentasi. Saliva yang baik memiliki pH yang normal, sehingga pada saat dia bertemu dengan plak yang sifatnya asam tadi, dia akan menjadi buffer atau menetralkan si asam tersebut. Dia juga bisa menjadi penetral asam yang berasal dari makanan dan minuman, kemudian juga bisa buffer terhadap paparan jangka pendek asam kuat seperti reflux atau muntah. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah merasakan nggak sengaja muntah, ya itu kan rasanya asam sekali ya, karena memang cairan dari lambung itu memang asam. Pada beberapa pasien yang memiliki kecenderungan untuk reflux atau muntah, itu bisa mengakibatkan terjadinya lubang atau karies terutama di daerah permukaan gigi yang menghadap ke langit-langit dan juga menghadap lidah. Kemudian juga memiliki kemampuan menyimpan ion kalsium, fosfat, bikarbonat, dan fluoride yang digunakan untuk remineralisasi. Nah, ini ada remineralisasi. Kalau tadi ada demineralisasi, ini adalah ada remineralisasi. Demineralisasi itu artinya kehilangan mineral. Nah, ludah yang baik memiliki ion tadi itu dapat meremineralisasi gigi. Jadi, kalau gigi itu pada tahap awal sekali ya, gigi itu terjadi karies, itu bisa tertutup kembali dari fungsi saliva ini. Kemudian yang keenam adalah mengontrol mikroflora mulut melalui immunological mediators. Jadi saliva juga memiliki kemampuan untuk mengontrol jumlah bakteri sehingga tidak terjadi peningkatan bakteri yang signifikan di situ. Lalu yang terakhir adalah fluoride. Tentu pernah dengar lah ya, fluoride adalah banyak sekali dikandung dalam pasta gigi. Kalau di luar, fluoride kadang-kadang juga terkandung di dalam
minuman yang diminum ya. Tapi kalau di Indonesia enggak, ini hanya ada di pasta gigi. Fluoride memiliki kemampuan yang pertama adalah memperlambat perkembangan lesi karies, hambat proses demineralisasi. Jadi fluoride yang tadi itu bisa menjadi material yang membantu mencegah demineralisasi, kemudian meningkatkan proses remineralisasi karena dia akan menempel kembali pada permukaan gigi yang lubang di tahap awal. Kemudian yang terakhir adalah konsentrasi yang tinggi itu dapat menghambat metabolisme bakteri. Jadi fluoride dengan konsentrasi yang cukup tinggi itu bisa menjadi bakteriostatik atau menghambat metabolisme dari bakteri. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, penting sekali pada usia dewasa kita tetap menggunakan pasta gigi dengan fluoride. Mereknya apapun itu nggak masalah, yang penting memiliki kandungan fluoride. Selanjutnya ada faktor modifikasi. Ini suportif aja. Pertama adalah status sosioekonomi. Semakin baik status sosioekonominya, kecenderungannya Bapak dan Ibu itu semakin menurun tingkat risiko kariesnya. Kenapa? Karena beberapa orang dengan pendidikan yang baik, teredukasi, maka dia akan lebih aware terhadap kondisi mulutnya. Kemudian gaya hidup. Ada yang pernah bilang gini, gigi keluarga saya, pasien ada yang mengatakan begini, gigi keluarga saya itu semuanya pada nggak bagus, misalnya banyak yang lubang, ini pasti diturunkan. Oke, tapi kenyataannya kondisi tersebut gigi berlubang bukanlah sesuatu yang bisa diturunkan dari orang tua ke anaknya. Yang bisa diturunkan adalah gaya hidupnya atau habitnya. Kalau misalnya orang tua kita mengajarkan sikat gigi ya dari pagi sama sore, pas mandi sore, malamnya nggak usah. Nah itu yang kemudian diajarkan ke anaknya pun mengikuti cara yang sama sehingga kebiasaan itu diturunkan. Kebiasaan itu sayangnya meningkatkan risikonya terjadi karies. Jadi bukan giginya yang lubang yang diturunkan, tapi habitnya. Dengan kita mengetahui habit yang baik, termasuk cara menyikat gigi yang baik, maka risiko terjadinya karies akan berkurang. Kemudian riwayat kesehatan gigi masa lalu. Jika suatu pasien memiliki riwayat giginya pernah lubang, pernah dicabut, itu menunjukkan risiko karies pada pasien tersebut tinggi. Jadi kalau misalnya kita memiliki riwayat sebelumnya yang bisa dikatakan memiliki banyak kondisi berlubang dan juga pernah dicabut, maka dia memiliki risiko karies yang tinggi, dan risiko ini bisa ditularkan ke orang lain. Contohnya ya, kalau misalnya seorang ibu memiliki kondisi rongga mulut yang bisa dikatakan tidak terlalu baik, oral hygiene-nya tidak baik, memiliki banyak karies, lubangnya banyak, karang giginya banyak, dia dapat menularkan bakteri di dalam mulut tersebut ke anaknya. Caranya gimana? Ya misalnya satu sendok berdua itu bisa menularkan bakterinya ke anaknya. Dengan mencium-cium anaknya, ada transfer bakteri di situ. Jadi penting bagi orang tua untuk tetap menjaga oral hygiene-nya supaya tidak menularkan bakteri tersebut ke anaknya. Kemudian kepatuhan pasien, ya kalau misalnya pasiennya patuh, artinya gini, kita selalu menyarankan kalau misalnya pasien dengan kondisi tertentu, dengan oral hygiene yang kurang baik, kita akan menyarankan dia untuk misalnya menggunakan pasta gigi berfluoride, kemudian menggunakan dental floss, dan beberapa kasus juga diperlukan obat kumur, tapi tidak wajib ya. Kalau dia mengikuti instruksi tersebut, maka risiko terjadinya karies tentu menurun. Tapi kalau misalnya pasien tidak mengikuti instruksi kita, kemudian tidak rajin melakukan kontrol, maka risiko terjadinya karies meningkat. Nah, pertanyaan yang ingin disampaikan pertama adalah bagaimana cara mengetahui kapan kita membutuhkan perawatan ke dokter gigi akibat gigi berlubang. Oke, sebelum masuk ke gigi berlubang, tadi sempat saya sampaikan bahwa pada kondisi awal, Bapak Ibu, pada kondisi awal sekali yang namanya karies gigi itu sifatnya reversible, bisa terjadi remineralisasi, sehingga tidak perlu terbentuk sampai jadi rongga, dia bisa menutup kembali. Itu hanya terjadi pada tahap awal. Tapi kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini, pertama sudah terbentuk kavitas atau rongga, kemudian sudah terasa adanya makanan yang masuk atau tersangkut di dalam sela-sela gigi atau lubang, kemudian pasien mulai terasa keluhan gigi sensitif saat gigi terkena makanan dingin, manis, atau panas, artinya sudah terbentuk karies atau sudah terbentuk lubang pada gigi tersebut. Sayangnya kalau sudah terbentuk seperti itu, maka tidak bisa lagi tertutup dengan sendirinya, melainkan membutuhkan perawatan ke dokter gigi, spesifik ke dokter gigi. Ini akan saya berikan contoh gambar, semoga nggak ada yang agak takut dengan gambar ini ya. Ini saya sudah minta izin ke pasiennya untuk saya bantu jadi materi untuk share saya. Kalau misalnya dilihat, pasien datang itu keluhannya banyak makanan di situ, kemudian lingkaran yang kedua
nggak kelihatan ada benar-benar lubang, melainkan adanya gambaran bayangan kehitaman di situ. Kemudian yang ketiga, selain bayangan kehitaman juga terlihat sudah ada lubang di situ. Kalau dilihat memang banyak sekali makanan, cuman sekedar bayangan, cuman ada gambaran kehitaman atau coklat. Tapi sebenarnya itu merupakan salah satu ciri-ciri dari lubang. Ini tentu membutuhkan pemeriksaan secara profesional ke dokter gigi, tidak bisa dilakukan self diagnostik. Sehingga pemeriksaan ini penting. Nah, pada saat seperti ini maka perlu dilakukan pembersihan terhadap rongga tersebut. Jadi nggak bisa langsung ditampil ya Bapak Ibu, melainkan harus dibersihkan dulu dengan instrumen khusus seperti bur dan sebagainya. Ini adalah gambaran dari gigi tersebut setelah dibersihkan. Kalau misalnya di gambar pertama tadi kelihatan bahwa seolah-olah lubangnya kayak kecil ya, tapi itu hanya permukaan luarnya, karena bagian dalamnya biasanya seperti rongga yang lebih besar lagi, kayak semacam mulut kendi. Saya bilang seperti kendi ya, kendi itu mulutnya kecil, tapi di dalamnya ada rongga yang lebih besar untuk menampung air. Nah, lubang itu seperti itu. Beberapa pasien ada yang kaget, mengatakan begini, loh, tadinya lubangnya kecil, kok diperbesar sama dokternya? Oke, tujuannya adalah bukan memperbesar, tapi membersihkan. Tekniknya ya dengan memperbesar lubang tersebut, dibersihkan, mengambil jaringan-jaringan yang sudah rusak, membersihkan gigi tersebut. Jadi perlu dilakukan pembersihan seperti di gambar. Tadinya memang lubangnya seolah-olah kecil, tapi perlu dibesarkan untuk bisa dibersihkan bagian dalamnya. Setelah dibersihkan, maka persiapan untuk dilakukan penambalan, seperti di gambar ini sudah semakin bersih, baru kemudian dilakukan penambalan pada saat yang sama juga. Penambalan itu bukan hanya sekedar menutup lubangnya, Bapak Ibu, tapi mengembalikan bentuk, mengembalikan warna, dan juga mengembalikan fungsi layaknya gigi yang sehat. Jadi tidak hanya sekedar menutup, kemudian selesai, tapi harus dibentuk lagi warnanya, bentuk lagi morfologinya dan fungsinya. Seperti itu. Ini pada tahap yang tidak terlalu dalam lubangnya. Tapi pada karies di tahap yang lebih lanjut, maka pasien biasanya akan merasakan seperti ini. Terbentuk kavitas rongga atau rongga yang semakin besar dan semakin dalam. Pasien mulai timbul keluhan gigi nyeri saat makanan masuk, bukan lagi sensitif ya, tapi nyeri, sakit di situ. Ada makanan dingin, makanan panas, makanan manis, itu bikin sakit di giginya. Kemudian timbul keluhan nyeri juga saat menggigit, di mana dia berkontak dengan makanan, ada tekanan di gigi tersebut jadi sakit, atau nggak sengaja saat ngunyah ya, bertemu gigi atas sama gigi bawah jadi sakit. Kemudian ciri selanjutnya adalah nyeri yang bersifat spontan atau tanpa sebab, lagi nggak ngapa-ngapain nih, Bapak Ibu misalnya lagi nonton TV, lagi tidur bahkan, tiba-tiba nyut-nyutan sendiri tanpa sebab, itu merupakan salah satu ciri dari karies di tahap lanjut. Kemudian timbul nyeri saat sedang berbaring, spesifik berbaring di malam hari biasanya, atau saat berada di kabin pesawat dengan tekanan kabin itu bisa menyebabkan gigi tersebut sakit. Kemudian nyeri yang timbul biasanya intensitasnya tinggi, artinya tuh bukan sekedar sensitif ya, tapi tinggi sampai pasien tuh benar-benar terganggu dengan nyeri tersebut. Kemudian durasinya biasanya lama, bisa beberapa jam bahkan berhari-hari, sehingga pasien terkadang perlu minum obat pereda nyeri untuk meredakannya. Jadi kalau misalnya dibiarin ya mengganggu pekerjaan ya, sehingga pasien tergoda untuk oke, saya minum obat aja pereda nyeri. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah merasakan salah satu dari ciri yang tadi saya sebutkan, bisa dipastikan bahwa karies atau lubang pada gigi Bapak Ibu itu sudah berada di tahap lanjut, sehingga tidak hanya sekedar membutuhkan tindakan penambalan biasa. Nah, kalau misalnya di tahap akhir, biasanya akan terbentuk kavitas atau rongga yang semakin besar dan juga dalam, bahkan terkadang hanya menyisakan akar giginya aja. Kemudian mulai timbul keluhan bengkak di pipi seperti di gambar ini benar-benar sering terjadi, hanya dari gigi berlubang ya. Kemudian mulai timbul nyeri hebat yang bisa timbul kapan saja. Ini pada tahap akhir, biasanya karies-karies yang lubangnya udah lama atau kronis. Ini simulasi kalau gambar ya. Gambar pertama, ini biasanya lubang kecil pada tahap ini ya sebenarnya nggak terlalu akurat ya, tapi pada tahap awal banget itu lubang tersebut bisa menutup kembali bila kita menjaga oral hygiene dan menggunakan pasta gigi perfluoride tadi. Kalau misalnya udah lubang seperti gambar yang kedua, ini sudah sangat dalam karena nggak cuman ukurannya lebar dan dalam, tapi juga sudah melibatkan bahkan tidak hanya enamel, dentinya juga rusak. Pada kondisi seperti ini, jika saraf giginya masih sehat, maka bisa langsung ditambal. Tapi pada gambar ketiga, yang warna hitam, itu enamelnya sudah rusak, dentinya juga sudah rusak, bahkan saraf gigi atau pulpa itu juga
terjadi infeksi. Pada titik ini maka sudah dikatakan terjadinya infeksi lebih dalam akibat karies tersebut. Oke, itu adalah gambaran infeksi. Ada 3 panah, panah pertama dan kedua yang teratas itu masih di dalam ruang pulpa, tapi panah yang ketiga pada kondisi yang jauh lebih kronis, infeksi tersebut itu tidak hanya sekedar di dalam gigi, tapi dia bisa merembet ke dalam tulang rahang. Jadi ini proses yang terus berkembang, nggak cuma dari tulang. Ada kasus yang lebih kronis, bahkan dia bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dari infeksi gigi saja. Bagaimana cara mengetahui kapan kita membutuhkan perawatan cabut gigi atau perawatan saluran akar? Nah, kondisi seperti ini lagi-lagi tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk melakukan self-diagnostic. Harus ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan. Contohnya, ini adalah gambar. Ini dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Biasanya kalau Bapak dan Ibu datang ke dokter gigi, maka perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosa, baru bisa dijelaskan rencana perawatan dan sebagainya. Maka dokternya akan melakukan pemeriksaan klinis seperti ini. Dia akan melihat pada gambar seperti ini, oh ada gigi yang tinggal akar gigi di situ, ada gigi yang bolong di belakangnya. Kemudian pasti Bapak dan Ibu akan diminta untuk melakukan foto ronsen. Buat apa? Foto ronsen diperlukan untuk membantu dokternya menegakkan atau menentukan diagnosa. Ini penting. Karena tanpa foto ronsen, dokternya akan sulit menentukan diagnosa pada gigi tersebut. Nah, diagnosa itu diperlukan kenapa? Karena dokternya akan menentukan rencana perawatannya seperti apa. Karena berbeda diagnosa, tentu berbeda teknik perawatannya. Jadi, foto ronsen. Ini saya sandingkan gambarnya. Foto yang pertama, gigi paling belakang dulu. Ini gigi geraham ya. Itu foto ronsen dan juga foto klinisnya. Itu gigi yang satu. Kalau lihat, foto sebelah kiri giginya lubang kayaknya kecil ya, lubangnya kayaknya kecil tuh, tapi ternyata dari foto ronsen terlihat bahwa gambaran foto ronsen menunjukkan lubangnya ternyata lebih besar dari permukaannya dan bahkan sudah mengenai saraf giginya di dalam foto ronsen ini. Lalu foto gigi yang kedua, kalau lihat foto yang sebelah kiri nomor 2 itu menyisakan sisa akar giginya dan ronsennya juga menunjukkan ternyata betul gigi tersebut hanya menyisakan akar giginya. Ini akan menentukan diagnosa dan juga rencana perawatan. Sederhananya, untuk foto yang pertama, itu pasien amat sangat disarankan untuk melakukan perawatan saluran akar atau root canal treatment. Baru kemudian diakhiri dengan penambalan untuk saran gigi yang pertama. Lalu untuk yang kedua, maka pasien akan disarankan untuk melakukan pencabutan gigi. Mengapa demikian? Walaupun dua-duanya fungsinya sangat krusial ya untuk mengunyah atau menghaluskan makanan, tapi pada gigi yang pertama atau nomor 1 itu giginya masih bisa direstorasi atau ditambal, bisa dibentuk lagi menjadi sebuah gigi. Berbeda dengan gigi yang tinggal sisa akar, maka akan sangat sulit untuk dibuatkan tambalan atau dibuatkan bentuk gigi lagi, sehingga tidak mungkin untuk dipertahankan. Perawatan saluran akar dan pencabutan gigi memiliki tujuan yang sama, yaitu menghilangkan sumber infeksinya, tapi dengan 2 cara yang bertolak belakang. Nah, dari kedua gambar tadi, tindakannya berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk menghilangkan infeksinya. Pada pilihan gigi yang pertama, idealnya itu sebaiknya dilakukan perawatan saluran akar. Bukan berarti nggak boleh dicabut ya. Boleh saja dicabut, kalau misalnya perawatan yang direncanakan gagal misalnya, atau pasien sendiri menginginkan, oke saya mau dicabut aja deh, saya nggak mau perawatan saluran akar, itu boleh saja. Karena dengan dilakukan perawatan saluran akar ataupun dicabut, maka diharapkan infeksinya hilang, keluhannya pun hilang. Tapi pada gambar gigi yang kedua, yang tinggal akar gigi, itu tidak ada pilihan kecuali dicabut untuk menghilangkan sumber infeksinya. Ini masuk ke perawatan ya, langsung aja. Dari foto ini, foto ronsennya dan foto klinisnya, setelah dilakukan perawatan saluran akar, maka bentuknya akan seperti ini. Foto pertama yang sebelah kiri terlihat lubangnya sudah tidak ada lagi. Dan bentuk giginya sudah seperti layaknya gigi dalam kondisi normal lagi, baik bentuk secara anatomis maupun warnanya. Dan dari foto ronsen terlihat itu adalah gambaran yang berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi ya kayak lubang, sekarang ada gambaran putih yang spesifik, itu gigi tersebut sudah selesai dilakukan perawatan saluran akar. Untuk gigi yang sebelah kanan, itu perlu dicabut, tapi dalam spesialistik saya seperti konservasi gigi, saya tidak lagi melakukan pencabutan, oleh sebab itu pencabutannya saya rujuk ke spesialis bedah mulut.
Ini kasus selanjutnya. Mungkin ada beberapa pasien yang memiliki atau pernah memiliki riwayat atau pengalaman giginya benar-benar patah karena kecelakaan, kok tinggal akar giginya. Emang bisa dibuat gigi lagi? Ya, memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, juga dilakukan foto ronsen. Jika memang memungkinkan, maka gigi seperti di gambar itu kita bisa kembalikan lagi, bentuknya menyerupai gigi sehat seperti ini. Tapi prosedurnya ya harus melalui prosedur perawatan saluran akar, baru kemudian dibuatkan crown. Pertanyaan seputar prosedur perawatan. Ini banyak sekali yang menanyakan perihal perawatan saluran akar. Biasanya ditanyakan ya waktu pasien tersebut melakukan perawatan di klinik ya. Pertanyaan paling awam yang pertama adalah, biasanya berapa kali kunjungan sih perawatan saluran akar itu? Ini banyak sekali, karena memang dalam fasilitas rumah sakit, waktu yang terbatas dan sebagainya, itu biasanya membutuhkan 3 kali kunjungan. Tapi pada beberapa kasus bisa saja cukup membutuhkan 2 kali kunjungan. Misalnya kasusnya sederhana. Tapi kalau misalnya kasusnya memang lebih rumit dibandingkan yang lain, maka bisa saja membutuhkan kunjungan lebih dari 3, misalnya 4 dan sebagainya. Tapi umumnya butuh 3 kali kunjungan untuk perawatan saluran akarnya saja. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan antar kunjungan? Ada yang misalnya nanya, boleh nggak dok datangnya sebulan lagi, 2 bulan lagi, dan sebagainya. Umumnya, perawatan saluran akar itu membutuhkan jeda antara beberapa hari hingga 1 atau maksimal 2 minggu. Biasanya pasien yang pulang untuk menunggu kunjungan selanjutnya, pasien itu akan diberikan tambalan sementara untuk menutup lubang di giginya, kemudian diberikan instruksi misalnya minum pereda nyeri jika diperlukan. Tapi jika pasien kemudian mau melakukan perawatannya lebih rutin, maka jedanya bisa beberapa hari atau bisa 1-2 minggu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan di setiap kunjungan? Umumnya ini juga membutuhkan waktu sekitar 30 maksimal 60 menit per kunjungan. Jadi bukan berarti selama 30 atau 60 menit itu pasien membuka mulut ya, enggak. Pasien juga bisa buka dan tutup, bisa istirahat, bisa berkumur dan sebagainya. Jadi tidak selama 30 atau 60 menit tersebut benar-benar full membuka mulut. Apakah perawatan ini menyakitkan? Oke. Sebenarnya gini, fokusnya adalah bahwa sebenarnya gigi ini sebelum dilakukan perawatan itu sudah mengalami infeksi dan sudah mengalami nyeri. Jadi nyeri yang ada pada gigi tersebut bukan berasal dari perawatannya, melainkan dari kondisi awal giginya yang memang sudah terinfeksi atau sudah nyeri. Justru perawatan yang akan dilakukan itu bertujuan untuk menghilangkan infeksi dan juga menghilangkan nyeri yang ada pada gigi tersebut. Umumnya untuk meredakan nyeri pada saat dilakukan perawatan, pasien akan ditawarkan untuk dianestesi atau dilakukan suntik kebas di sekitar gusi gigi itu saja. Jadi benar-benar sadar, hanya kebas di sekitar gigi yang akan dirawat. Kemudian apakah perawatan ini pasti berhasil? Oke. Sebenarnya secara medis, semua perawatan, tidak hanya perawatan gigi, ya, perawatan apapun itu, tidak ada yang boleh menjamin 100% pasti berhasil. Karena ada banyak faktor yang terlibat di situ yang bisa saja menyebabkan terjadinya kegagalan. Bisa faktor operator, bisa faktor giginya, bisa faktor lingkungan, bisa faktor pasiennya sendiri. Jadi banyak faktor. Tapi pada umumnya perawatan ini memiliki probabilitas atau kemungkinan untuk berhasil yang sangat tinggi. Walaupun ada kemungkinan gagal, kalaupun gagal, maka bisa dilakukan perawatan selanjutnya berupa pencabutan gigi. Tapi karena tingginya tingkat keberhasilan, maka amat sangat disarankan pada pasien yang memang giginya masih bisa dipertahankan, maka sebaiknya dilakukan perawatan saluran akar, baru kemudian dilakukan penambalan permanen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Dr. Astomo. Silakan dokter. Terima kasih Dr. Dimas, luar biasa pemaparannya sangat informatif, disertai dengan foto-foto real, jadi nggak cuma gambar animasi atau ilustrasi saja, tapi gambar-gambar real yang dari pengalaman Dr. Dimas sehari-hari. Kesimpulannya dok, jangan pernah menyepelekan karies atau lubang yang kecil ya dok ya, karena dari luar kelihatan kecil, ternyata dalamnya besar tadi ya dok. Banyak sekali yang seperti itu, dan itu kapankah harus ke dokter, terutama kalau sudah mulai berongga dan mulai merasa sensitif banget dan mulai merasa nyeri ya dok. Tapi secara umum baiknya kita periksa ke dokter gigi itu berapa bulan sekali sih dok? Sebenarnya sebaiknya dilakukan kontrol atau pemeriksaan rutin itu setiap 6 bulan sekali. Walaupun seolah-olah rutin ke 6 bulan sekali itu bukan berarti harus dilakukan perawatan. Belum tentu harus ditambal, belum tentu harus pembersihan karang gigi.
setidaknya pemeriksaan rutin sehingga kita bisa mengantisipasi jika ada lubang yang terbentuk sejak dini. Iya, karena tadi kalau lubangnya masih dalam tahap dini itu sebenarnya bisa sembuh sendiri ya dok ya, tertutup sendiri ya, asalkan memang oral hygiene atau menjaga kebersihan daerah rongga mulut itu harus baik sekali. Betul. Ya, ngomong-ngomong soal praktik nih, kalau ke dokter gigi, kunjungan ke dokter gigi, dokter Dimas ini juga berpraktik di Dental Specialist Clinic, lantai basement 1, North Wing, Rumah Sakit Pondok Indah. Betul ya dok ya? Betul dok. Beliau berpraktik di tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Jadi kalau Bapak dan Ibu semua mau berkonsultasi langsung atau hanya sekedar memeriksakan giginya, bisa langsung mengunjungi dokter Dimas tadi di waktu-waktu tersebut, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan materi mengenai sakit gigi, baiknya dicabut atau selamatkan dengan perawatan saluran akar ya. Nah, sesi berikutnya adalah mengenai sesi Q&A, tapi sebelum masuk sesi Q&A ini, saya mau menginformasikan sekali lagi nih, bahwa Rumah Sakit Pondok Indah sudah membuka Sunday Dental Specialist Clinic. Nah, atau praktik dokter gigi spesialis di hari Minggu. Apa saja sih atau siapa saja sih dokter-dokter yang berpraktik di hari itu? Ada dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak, dokter gigi spesialis konservasi gigi, dokter gigi umum, dan beroperasi dari jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Jadi bagi Bapak dan Ibu semua yang mungkin di hari Senin sampai dengan Sabtu belum bisa berkunjung ke rumah sakit atau ke poli gigi karena kesibukannya, ada pilihan baru nih sekarang, yaitu setiap hari Minggu. Ya, jam 9 sampai dengan jam 13, dan untuk informasi serta pendaftaran lebih lanjut, Bapak dan Ibu semua bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak dan Ibu semua di 0217657525 extensionnya 1224. Nah, Dokter Dimas, kita masuk ke sesi Q&A ya sekarang dokter ya. Jadi sepanjang pemaparan Dokter Dimas tadi, ada beberapa pertanyaan yang masuk di tombol Q&A, di kolom Q&A kita. Nah, ini dia nih pertanyaan-pertanyaannya. Saya akan coba tampilkan. Yang pertama dari Ibu Ermawati nih dok. Siang dok, setelah melakukan pengisian akar gigi, setelah ini akan ada tindakan ke dokter perio untuk penurunan gusi. Saya mau tanya nih, berapa lama kan recovery setelah melakukan bedah gusi? Apakah sama dengan bedah gigi untuk pencabutan gigi bungsu? Terima kasih dok. Silakan dokter Dimas dijawab dok. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Ermawati. Biasanya memang gini, pada beberapa kasus kita akan bekerja sama, konservasi juga akan bekerja sama dengan dokter spesialis lain, dalam ini umumnya adalah perio dan juga prostodontis. Mengapa demikian? Karena biasanya kita lintas disiplin ya, nggak cuma sekedar giginya aja, tapi ternyata gusinya juga memerlukan perawatan. Kalau misalnya Ibu sudah dijelaskan bahwa akan dilakukan tindakan di dokter perio untuk melakukan penurunan gusi atau biasanya disebut gigivektomi, itu akan membentuk gusinya dengan prosedur bedah minor. Proses bedah minor tersebut walaupun minor tapi ada tindakan khusus yang spesifik kemudian menyebabkan gusinya akan terjadi bleeding atau berdarah dan juga luka yang kecil. Nah, luka di daerah gusi tersebut bertujuan untuk membuat gusinya turun tadi untuk mendukung perawatan saluran akar dan juga restorasi atau penambalannya. Biasanya setelah pemotongan gusi itu membutuhkan waktu recovery sekitar 2 minggu. 2 minggu maksimal 4 minggu sebelum akhirnya bisa dilakukan pembuatan restorasi dari crown atau. Jadi kalau misalnya bertanya berapa lama, itu sekitar 2 mingguan. Apakah beda dengan pencabutan gigi? Sangat berbeda karena pencabutan gigi itu lukanya bukan hanya sekadar gusi, tapi ada di tulangnya, sehingga proses recovery-nya jauh lebih lama dibandingkan hanya penurunan atau pemotongan gusi saja. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Dimas atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok ya, yaitu dari Kevin. Kapankah seseorang disarankan untuk bisa memasang crown gigi? Dan berapa besar gigi yang masih tertinggal dan syaraf yang sudah dimatikan? Apakah mungkin bisa sakit sehingga crown tersebut harus dibuka kembali dan tidak bisa digunakan lagi? Ini langsung borongan nih dok, panjang nih dok. Cara menjaga kesehatan gigi selain rajin gosok gigi. Kapan styling boleh dilakukan dan bisa diulang kapan lagi? Dan terakhir adalah jika akar gigi tertinggal, apakah perlu operasi dan harus diangkat? Panjang ya. Oke, coba. Ini walaupun ternyata ada yang bertanya perihal nggak sekitar gigi berlubang ya, tapi ada yang cabut gigi, cuma coba saya bantu juga. Pertanyaan pertama,
Kapan seseorang disarankan untuk memasang crown gigi dan berapa besar gigi yang masih tertinggal dan saraf yang sudah dimatikan, apakah mungkin bisa sakit sehingga crown tersebut harus dibuka? Oke. Jadi gini, salah satu indikasi gigi tersebut bisa dirawat root canal treatment adalah jika giginya bisa direstorasi. Direstorasi artinya dibentuk ulang, baik ditambal maupun misalnya pasang crown. Kalau misalnya memang diindikasikan crown, maka yang menentukan adalah dokternya. Jadi banyak sekali parameter yang dokternya akan perhitungkan apakah giginya itu harus di crown atau bisa ditambal biasa. Kalau misalnya dijelaskan satu persatu memang sangat sulit ya, tapi tentu dokternya akan memiliki pandangan profesional bagaimana cara menentukan apakah giginya harus di crown atau tidak. Tapi intinya semakin banyak gigi yang hilang, semakin banyak performa gigi yang hilang, maka besar kemungkinan giginya harus di crown. Tapi kalau misalnya semakin sedikit gigi yang hilang atau gigi yang berlubang, maka cukup ditambal saja, nggak masalah. Kemudian berapa besar gigi yang itu ya, yang tertinggal tadi ya, semakin sedikit yang tersisa maka biasanya harus dibuatin crown. Saraf gigi yang sudah dimatikan apakah mungkin bisa sakit sehingga crown tersebut harus dibuka dan tidak bisa digunakan lagi? Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, perawatan ini tidak bisa dijamin, apapun perawatannya itu tidak boleh dijamin pasti berhasil dan sebagainya, karena banyak sekali faktor, bukan hanya perawatan giginya aja, melainkan giginya sendiri, lingkungannya, atau pasiennya sendiri bagaimana merawat gigi tersebut, sehingga bisa saja gigi yang tadinya sudah perawatan, sudah dilakukan penyisian saluran akar, kemudian sudah dibuatin crown, terjadinya nyeri lagi, itu biasa disebut sebagai reinfeksi atau infeksi ulang. Penyebabnya macam-macam. Tapi anggaplah terjadi reinfeksi, penyebabnya apapun itu ya, terjadi reinfeksi, maka sebenarnya itu masih bisa dirawat lagi atau dilakukan retreatment, perawatan ulang. Perawatannya bagaimana? Biasanya akan dilakukan perawatan saluran akar ulang, dibongkar lagi perawatan yang lama, dikeluarkan, diobatin, kemudian kalau sudah sakitnya hilang atau infeksinya hilang, ditutup lagi. Bagaimana dengan crown yang sudah dibuat? Crown yang sudah dibuat biasanya akan dilubangin atau dibongkar, sehingga kemungkinan besar crown yang sudah dibongkar tersebut akan mengalami kerusakan permanen. Apakah bisa dipakai lagi? Pada beberapa kondisi memang bisa dipakai lagi, tapi sudah tidak dalam kondisi sempurna karena sudah dilubangin tadi ya. Tapi mayoritas kalau udah dipecah atau udah dilubangin, itu kemudian harus diganti yang baru lagi. Kemudian cara menjaga kesehatan gigi selain rajin gosok gigi. Banyak ya tadi, banyak faktor yang meningkatkan risiko karies itu. Tapi apakah cukup dengan sikat gigi? Ya enggak. Dari konsumsi makanan terutama yang mengandung gula itu baiknya dikurangi, mengandung asam dikurangi, kualitas saliva kita diperbaiki semakin. Bagaimana yang baik ya? Jadi gini, saliva yang baik itu adalah kalau misalnya kita nggak kering, itu salah satu indikasinya. Kalau misalnya kualitasnya bagaimana? Banyak ya. Jadi pH-nya harus setidaknya pH-nya normal, kemudian jumlahnya cukup bagaimana sehari-hari itu dalam kondisi kita tidak tidur itu 1 menit setidaknya keluar 0,3 sampai 0,4 mililiter. Kalau kita lagi tidur itu 0,1 milimeter. Kalau seharian full itu bisa sampai 1,5 liter sehari ludah itu keluar. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk minum air banyak supaya salivanya tetap banyak tadi. Kemudian penting juga untuk kalau misalnya gini, pada beberapa pasien ya ada yang kebetulan dia suka merokok, suka kopi, kemudian kebetulan punya penyakit kayak mohon maaf ada beberapa penyakit yang menyebabkan terjadinya gangguan pada kelenjar ludah, itu bisa menyebabkan kualitas dan juga kuantitas dari ludah itu menurun. Kalau menurun bagaimana? Ludahnya akan gagal menciptakan suasana yang basah atau buffer tadi, sehingga mulut akan terasa lebih asam. Mungkin pernah ya kalau misalnya kita bangun tidur pagi-pagi mulut terasa lebih asam, ya karena memang ludahnya sedikit. Itu semakin asam mulut, berarti semakin tinggi aktivitas bakteri dalam mulut. Itu bisa menyebabkan karies. Nah kalau sikat gigi enggak, jadi tadi faktor-faktor tadi, kemudian sikat gigi jelas harus, kemudian pakailah dental floss atau benang gigi. Apakah harus pakai obat kumur? Tidak semua pasien membutuhkan obat kumur. Jadi jangan apalagi obat-obatan yang seperti obat kumur yang benar-benar obat ya, obat yang mengandung misalnya povidone iodin gitu, itu tidak harus kecuali memang dokternya yang menyarankan. Jadi cukup kalau pembersihan
Yang wajib adalah sikat gigi dan juga dental floss. Obat kumur nggak boleh, kecuali dikasihkan. Kemudian kapan scaling boleh dilakukan dan bisa diulangi kapan? Scaling itu bukanlah prosedur yang bisa menyebabkan gigi rusak. Jadi sebenarnya aman ya. Kalau memang dikasihkan, contohnya apa? Ternyata pasiennya oral hygiene tidak terlalu baik sehingga setiap 3 bulan bentuk karang gigi lagi. Itu boleh dilakukan pembersihan sesering mungkin bahkan. Scaling itu aman untuk gigi karena dia tidak merusak gigi. Justru tujuannya adalah membongkar karang gigi. Tapi kalau misalnya gini, tadi kan saya sempat bilang bahwa sebaiknya ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali ya. Itu bukan berarti setiap 6 bulan harus dibersihin. Kalau misalnya ternyata orang giginya baik, maka tidak perlu dibersihkan. Cukup hanya kontrol saja. Tapi kalau semakin ternyata karang giginya numpuk 3 bulan sekali. Yang terakhir, jika akar gigi tertinggal, apakah perlu operasi dan harus diangkat? Tergantung juga. Kalau misalnya ada infeksi di sekitar akar gigi tersebut, maka sebaiknya harus dikeluarkan atau dicabut. Tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu, giginya steril, contohnya pada gigi bungsu ya. Gigi bungsu itu kalau misalnya dia tertanam jauh di dalam tulang, kemudian pada saat proses pengambilan ternyata menyulitkan, sehingga harus ditinggal ada beberapa fragmen akar, itu nggak apa-apa, dengan catatan tidak ada infeksi di akar tersebut, harus steril, gitu, nggak apa-apa. Panjang ya? Lumayan dok. Nah ini yang tapi udah Pak Kevin di tombol chat sudah bilang thank you nih dok. Terima kasih sama-sama. Ya Pak Kevin, semoga jawabannya memuaskan ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Isabella Magdalena. Bila gigi didiagnosa suspek karies, apakah perlu segera ditambal atau cukup diobservasi? Terima kasih. Bagaimana dok? Tadi yang saya sempat jelaskan di awal, sebenarnya tahapan-tahapan karies itu banyak. Tadi sederhana aja ya. Pada tahap awal sekali, itu sudah ada proses demineralisasi atau kehilangan mineral. Walaupun belum terbentuk kavitas atau rongga, itu sebenarnya sudah bisa disebut sebagai karies. Tapi itu karies tahap awal di mana hanya kehilangan ion-ionnya saja. Pada tahap itu sudah bisa terlihat, ya terutama oleh kami ya dokter gigi, itu akan terlihat ada gambaran spesifik di gigi tersebut yang menunjukkan sudah terjadinya karies tahap awal. Pada tahap itu masih bisa terjadi remineralisasi. Tentu setelah dilakukan pemeriksaan ya, nanti dokternya akan memberikan beberapa instruksi, termasuk mungkin misalnya penggunaan obat tertentu, bukan yang diminum, tapi obat topikal atau obat oles di permukaan gigi yang fungsinya untuk membantu terjadinya remineralisasi. Sehingga tidak perlu dibur, tidak perlu ditambal, itu di tahap awal. Tapi kalau misalnya sudah kebentuk kavitas, intinya adalah kalau sudah kebentuk lubang yang benar-benar terlihat mata, maka itu sifatnya tidak bisa lagi tertutup dengan sendirinya, sehingga membutuhkan tindakan medis di dokter gigi dengan cara membersihkan lubang tersebut, misalnya dengan bur, kemudian ditutup lagi dengan material atau tambal. Intinya kalau misalnya sudah kebentuk lubang itu harus ditutup, harus ditambal, harus dibersihkan dan ditambal. Kalau misalnya gini, lubangnya masih kecil, nanti dulu deh. Oke. Intinya lagi, kalau udah kebentuk lubang, dia nggak akan menutup dengan sendirinya. Yang ada malah makin lama makin besar. Menunda berapa lama pun, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, pasti berbeda dengan awal. Jadi makin lama makin dalam makin besar. Sehingga makin besar pula risiko terjadi kerusakan permanen pada saraf giginya. Kalau udah kena saraf giginya, informasi ya, perawatannya akan jauh lebih kompleks, jauh lebih lama, dan jauh lebih mahal dibandingkan tahap awal. Iya, maka dari itu penting ya dok ya, untuk tidak menganggap remeh lubang sekecil apapun ya dok. Ya, betul dokter. Dan tadi dokter Dima kan sudah berkali-kali mengingatkan jangan self-diagnostik. Kalau memang melihat ada lubang di gigi, segera periksakan ke dokter ahlinya ya dok. Betul. Untuk diperiksakan, jangan-jangan kayak dokter Dimas bilang tadi, dari kelihatan mata, mulutnya kayaknya kecil, tapi ternyata besar bawahnya, seperti kendi gitu loh. Itu yang bahaya. Oke dokter, terima kasih jawabannya dok. Pertanyaan berikutnya ini dari Bu Dian Yuliantika. Pertanyaan ini agak sedikit out of topic. Tapi apakah gigi yang impaksi harus dioperasi, dan bila tidak, apakah konsekuensinya? Nah, problem yang sering juga nih dok ya, impaksi gigi ya dok. Impaksi, betul. Tadi saya sempat cerita bahwa ada 32 gigi ya di mulut orang dewasa. Seringkali semuanya berfungsi,
Tapi ada 4 gigi, yaitu gigi bungsu yang sering kali kita orang Indonesia itu tumbuhnya nggak sempurna, tumbuhnya miring atau bahkan nggak tumbuh bahkan. Kalau misalnya tumbuhnya miring kemudian karena miringnya tersebut mengakibatkan pasien tersebut terganggunya itu bisa gigi sebelahnya jadi ikutan miring, gigi sebelahnya jadi lubang, atau makanan sering nyelip di sela-sela gigi, itu termasuk dalam keluhannya. Itu merupakan salah satu indikasi bahwa memang giginya harus diambil sebelum gigi lain jadi korban. Nah, itu indikasi untuk diambil. Atau misalnya gini, ada beberapa pasien ada yang bilang gini, saya ada nyeri leher, nyeri punggung, atau bahkan pusing yang tidak bisa dijelaskan, nggak ada yang lubang, nggak apa, udah periksa ke dokter, tapi nggak ketemu. Bisa jadi penyebabnya karena adanya tumbuh gigi miring tadi. Itu termasuk keluhan, sehingga perlu diambil. Tapi beberapa ada yang tumbuhnya miring, tapi tidak menimbulkan keluhan. Contohnya, miring tapi di dalam, dia nggak keluar. Atau misalnya tumbuhnya miring tapi keluar gusi, tapi kebetulan pasiennya bisa membersihkan gusi tersebut, bisa membersihkan makanan-makanan yang nyelip, sehingga tidak terjadinya lubang di sela-sela gigi. Itu nggak apa-apa untuk tidak diambil. Jadi, selama ada keluhan, maka sebaiknya diambil. Tapi kalaupun tidak ada keluhan, biarin aja sampai usia berapapun. Bahkan sampai usia 60 nggak ada keluhan, biarin aja selama nggak ada keluhan. Apakah ada konsekuensinya? Ya kalau misalnya nggak ada keluhan, ya nggak usah diapa-apain ya. Kalau misalnya kemudian 60 tidak ada keluhan, konsekuensinya diambil, itu aja. Oke dokter, terima kasih dok. Jadi tolak ukurnya adalah keluhan ya dok ya? Betul. Nah ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah ada kemungkinan perawatan saluran akar tidak berhasil dan harus dicabut juga dok giginya? Dan apa yang terjadi jika sisa akar tidak dicabut? Bagaimana dok? Perawatan saluran akar tadi juga sudah sempat saya jelaskan ya, bahwa gini, perawatan saluran akar pada kondisi gigi berlubang, gigi yang sudah terinfeksi, maka setelah ditentukan diagnosanya, maka kemungkinan besar akan ada 2 rencana perawatan terhadap gigi tersebut. Pertama, perawatan ideal, kedua, alternatifnya. Perawatan ideal jika memungkinkan, maka gigi tersebut sebaiknya dilakukan perawatan saluran akar dan kemudian diakhiri dengan penambalan. Kalau berhasil, maka giginya akan tidak sakit, infeksinya nggak ada, giginya bisa berfungsi. Tapi, seperti yang tadi saya bilang, tidak ada yang menjamin 100% pasti berhasil. Ada kemungkinan walaupun kecil, sehingga giginya misalnya tidak berhasil dilakukan perawatan, sehingga keluhan masih ada, infeksi masih ada. Kalau hal itu terjadi, bagaimana? Perawatan saluran akarnya tidak berhasil, maka ada alternatif treatment, yaitu dilakukan pencabutan. Pencabutan adalah opsi terakhir yang bisa dilakukan jika perawatan yang pertama tidak berhasil. Tujuannya sama, yaitu menghilangkan infeksi dan juga nyerinya, tapi dengan 2 cara yang berbeda. Kenapa disebut alternatif? Ya karena tidak sebaik pilihan yang pertama. Memang keluhannya hilang, berikut dengan giginya, sehingga mungkin pasien akan merasa terganggu ke depannya untuk mengunyah dan sebagainya, sehingga perlu pakai gigi palsu. Jadi sebaiknya dipertahankan walaupun tidak ada yang bisa menjamin 100% berhasil, tapi itu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian apa yang terjadi jika sisa akar tidak dicabut? Sisa akar itu adalah, sisa akar ya, merupakan jalur masuk bagi kuman. Sisa akar merupakan daerah yang akan sulit dibersihkan oleh sikat gigi. Jadi akan ada deposit makanan di situ. Akan ada bakteri di situ, sehingga terjadi proses fermentasi, pembentukan asam, pembentukan mikrobiologi, dan sebagainya, sehingga menyebabkan adanya infeksi di awalnya hanya di sekitar akar gigi itu aja. Pada proses yang lebih lama, kronis, itu kan bisa menyebar di rahangnya, bahkan di seluruh tubuh pun bisa. Oleh sebab itu biasanya pada pasien yang akan melakukan pemeriksaan atau melakukan tindakan di sekitar jantung misalnya, maka pasiennya pertama-tama akan diminta untuk pemeriksaan rongga mulut dulu. Jika ada yang ditambal, jika ada yang akar dicabut, baru dilakukan tindakan operasi misalnya di jantung. Gitu ya. Jadi berbeda ya dok ya, case by case kan berbeda ya dok ya. Betul. Tapi tetap pilihan pertama ada mempertahankan gigi tersebut ya dok ya. Ya, betul. Dirawat, direstorasi agar fungsinya bisa kembali normal, begitu ya dok. Betul sekali. Kalau tidak bisa baru dicabut. Ya. Baik dokter, sangat jelas dokter. Oke, ada pertanyaan lagi? Wah ada, masih ada satu pertanyaan lagi dok. Dari Ibu Tika Lukman. Dok, saat sikat gigi saya sering giginya berdarah. Apakah ini karena salah dalam menyikat gigi atau ada faktor lainnya? Dan apakah benar gusi kita bisa terkikis dan lama-lama gigi bisa copot? Kalau benar, faktor apa saja sih yang membuat gusi bisa terkikis? Terima kasih, dokter. Jadi gini, yang pertama,
pasien sering kali merasa gini, gusi saya sensitif. Datang ya dengan keluhan gusi saya sensitif, dikit-dikit berdarah. Lagi makan kena makanan berdarah. Bahkan nggak ngapa-ngapain berdarah. Nah, perdarahan di sekitar gusi itu bukan sesuatu yang normal. Berarti ada ini bahasa sederhananya ada radang di gusi tersebut. Radang itu artinya kalau bahasa itunya inflamasi ya, atau radang itu menunjukkan ada bisa jadi ada infeksi juga di sekitar gusi tersebut. Pengaruhnya apa? Pada saat radang, gusi yang tadinya normal, kalau normal itu artinya dia tidak mudah berdarah, tidak ada pembengkakan dan sebagainya, itu nggak akan ada keluhannya. Tapi kalau misalnya ada keluhan berdarah, berarti ada pembentukan darah di sekitar gusi tersebut yang diakibatkan paling sering karena adanya kuman di sekitar gigi tersebut. Seringkali kalau misalnya kita ketinggalan yang namanya plak atau bahkan terjadinya karang gigi di sekitar gigi dan gusi, itu akan menjadi penyebab utama mengapa gusi itu mudah berdarah. Selama masih ada plak dan juga karang gigi, maka gusi tersebut kecenderungannya akan sangat mudah berdarah. Itu pentingnya melakukan scaling. Jadi scaling itu bukan hanya sekedar supaya giginya bersih, senyumnya cantik gitu ya, tapi lebih dari itu mencegah gusinya infeksi, mencegah giginya pun berlubang. Jadi penting sekali untuk membersihkan. Biasanya kalau misalnya karang gigi dibersihkan, gusinya juga plak giginya dibersihkan, gusinya berangsur-angsur sehat sehingga tidak mudah berdarah seperti ini. Jadi pertanyaan pertama, kemungkinan besar penyebabnya karena adanya plak dan juga karang gigi di sekitar gusi dan gigi tersebut. Ada sih faktor lain, misalnya pada pasien dengan kondisi misalnya lagi hamil ya, itu ada ketidakseimbangan hormon yang bisa menyebabkan gusinya kecenderungannya mudah berdarah. Tapi setelah kehamilannya selesai, dia akan kembali normal. Tapi kalau kondisinya ya kita nggak hamil, kondisinya baik-baik aja, tapi kok mudah berdarah, kemungkinan besar itu tadi ada plak dan karang gigi di sekitar gusi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah benar gusi kita bisa terkikis dan lama-lama gigi bisa copot? Kalau benar, faktor apa saja yang membuat gusi bisa terkikis? Oke. Ada istilahnya resesi gusi atau penurunan permukaan gusi. Jadi seolah-olah kayak gusinya turun, giginya jadi seolah panjang gitu ya. Nah, itu terjadi namanya resesi gusi. Banyak sekali yang menyebabkan hal itu, bisa jadi karena memang penyakit sistemik atau penyakit tubuh ya, atau ada konsumsi obat-obatan tertentu yang digunakan secara menahun dan terjadi penurunan gusi bisa, atau faktor usia juga bisa, karena semakin kita bertambah usia, gusi kecenderungannya fleksibilitas semakin turun, kolagennya menurun sehingga permukaannya juga turun. Atau kalau misalnya di usia muda kok udah turun, biasanya ada kesalahan teknis penyikatan gigi. Penyikatan gigi dari sikat gigi yang salah itu artinya gimana? Jangan, Bapak Ibu jangan pakai yang extra hard ataupun medium. Sebaiknya soft atau extra soft. Mungkin ada yang berpikiran, tapi kan lebih enak kalau sikat giginya keras, lebih puas gitu ya. Ya itu sebenarnya hanya psikologis ya, sebenarnya nyatanya enggak. Lebih risikonya adalah lebih ke merusak giginya terkikis, gusinya pun bisa terkikis, bisa terluka. Jadi semakin kita kencang nyikatnya, sikat giginya kencang, keras, jadi kita nyikatnya salah dengan teknik yang salah, kemudian kencang juga, itu bisa merusak gusi dan giginya. Tapi kalau misalnya tekniknya benar, sebenarnya hal itu bisa dicegah ya. Sikat giginya yang soft atau extra soft, kemudian cara menyikat giginya juga tepat, itu bisa mencegah hal itu terjadi. Walaupun nggak bisa dicegah tambahan usia ya, nambah usia mah pasti ya selama kita sehat. Yang namanya gusi itu ya seperti itu. Kemudian apakah gigi itu bisa copot? Sebenarnya copot itu agak sulit ya. Sebenarnya gini, kondisi sehat ya, gigi itu menempel atau menancap di dalam tulang. Ada jaringan lagi yang mengikat, namanya jaringan periodontal. Itu membuat gigi itu benar-benar kuat di situ. Sehingga kalau misalnya ada pun dokter yang mau coba cabut gigi gak semudah itu. Ada teknik gerakannya, ada tenaga yang dipakai di situ, ada alat khusus yang membantu mencabut gigi. Jadi memang walaupun dia giginya goyang pun sebenarnya tekniknya spesifik sehingga tidak sesederhana itu gigi itu bisa copot. Tapi apakah mungkin kan bisa
gigi itu copot ya bisa aja pada kasus yang sangat jarang terjadi. Misalnya gini, saya pernah melihat ada pasien yang kebetulan oral hygiene-nya sangat buruk. Saking buruknya, saya bilang, saya jarang pakai kata buruk karena memang saya ternyata tidak menyikat gigi dalam waktu beberapa tahun. Kebayang ya, sekotor apa. Saya ada videonya sebenarnya, saya rekam, giginya tuh bener-bener goyang. Segoyang itu, tapi ternyata giginya nggak copot juga. Walaupun mungkin kalau disentil copot ya, tapi sebenarnya hal itu mungkin terjadi dengan catatan yang tadi oral hygiene-nya benar-benar buruk, tidak pernah sikat gigi dalam jangka waktu yang lama, tidak pernah ke dokter gigi dan sebagainya. Atau misalnya pada beberapa kondisi sistemik, misalnya ada kecenderungan pasien dengan kondisi gula atau diabetes yang tidak terkontrol, itu ada kecenderungan membuat terjadinya penurunan tulang rahang, pendukung giginya berkurang, sehingga giginya cenderung goyang. Tapi apakah langsung copot? Ya enggak, diawali dulu goyang. Seharusnya kalau misalnya kita melihat ada kondisi yang tidak normal, yaitu goyang tadi, sebelum benar-benar copot, sebaiknya Bapak dan Ibu memeriksakan dulu ke dokter gigi sehingga tidak benar-benar copot, bisa dicegah seperti itu. Jadi ini copot tuh udah jauh sekali fasenya. Baik, thank you. Terima kasih Dr. Dimas atas jawabannya. Terima kasih juga Bu Tika Lukman atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu semua, jangan khawatir bila Bapak dan Ibu semua masih banyak pertanyaan, dan saya yakin pasti masih banyak pertanyaannya, dan mau berkonsultasi langsung, bisa langsung datang untuk menemui Dr. Dimas. Beliau berpraktik di Dental Clinic B1 North Wing, Rumah Sakit Pondok Indah pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, jam 9 sampai jam 12. Demikian Bapak dan Ibu semua. Dr. Dimas, kita sekarang sebentar lagi akan masuk ke sesi terakhir dari acara ini. Terima kasih dokter atas waktunya sudah hadir mengisi acara live webinar Rumah Sakit Pondok Indah pada siang hari ini. Dan Bapak dan Ibu semua, kami berharap apa yang sudah tadi disampaikan oleh Dr. Dimas itu dapat menjadi sesuatu yang berguna buat Bapak dan Ibu semua. Take home message-nya adalah jangan sepelekan lubang sekecil apapun di gigi ya dok ya. Dan harus selalu memeriksakan diri ke dokter, jangan self-diagnostik. Karena mungkin yang menurut Bapak dan Ibu semua hanya masalah kecil, ternyata itu bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Ya dokter, terima kasih dokter. Terima kasih juga Bapak dan Ibu yang sudah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Kami berharap apa yang tadi kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Dan ikuti terus webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group selanjutnya. Bisa cek di IG @RS Pondok Indah untuk mengetahui atau mendapatkan informasi-informasi terbaru, edukasi kesehatan, serta informasi event ataupun promosi dari Rumah Sakit Pondok Indah Group. Dan sekian dari kami, sekian juga dari pembicara kami pada siang hari ini, Dr. Gigi Dimas. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih.